Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil dari tugas proyek kami yang berjudul Analisis Perpajakan Orang Pribadi dengan Penghasilan dari Gaji dan Sewa atas Bangunan pada salah satu pegawai di BMKG Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dengan saya, Yana Resya Oktaviani, dengan NIM 63230094. Perkenalkan, nama saya Vigia Putri Ramadea dengan NIM 632300536. Perkenalkan, nama saya Anastasia Beno dengan NIM 632301888. Perkenalkan, nama saya Teana Rahmanur Fadila dengan NIM 632300231. Perkenalkan, nama saya Angel Oktavani Syotang dengan NIM 632300572. Menurut Mardiasmo tahun 2019, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo tahun 2023, PPh 21 adalah pajak atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, artinya atas pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2016. Berikut ini data wajib pajak pribadi dengan nama karyawan Ibu Dewi Anggraini-Sari dengan NPWP 789752 dan seterusnya, golongan PTKP TK0 dengan gaji selama setahun sebesar Rp49.681.800. Tunjangan keluarga tidak ada, tunjangan lain-lain sebesar Rp7.314.100. Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji sebesar Rp63.708.841, biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar Rp2.849.795, iuran pensiun atau iuran THT sebesar Rp2.259.885. Perhitungan yang pertama adalah perhitungan PPh pasal 21. Pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21, BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini akan menggunakan perhitungan sesuai aturan PMK 168 tahun 2023 dalam kurung TER. Dengan nama karyawan Ibu Dewi Anggraini-Sari, jumlah gaji pokok yang diterima Ibu Dewi selama setahun sebesar Rp41.681.800. Jumlah tunjangan yang diterima Ibu Dewi sebesar Rp7.314.100. Penghasilan lain-lain sebesar Rp63.841.841. Jumlah gaji bruto. Gaji bruto ini berasal dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah penghasilan lain-lain, yaitu sebesar dari angka di atas, gaji bruto yang dimiliki Ibu Dewi sebesar Rp120.704.741. Kemudian ada jumlah biaya jabatan dan iuran sebesar Rp5.109.680. Gaji neto Ibu Dewi didapatkan dari gaji bruto dikurang jumlah biaya jabatan dan iuran. Jadi gaji netonya sebesar Rp115.595.061. Kemudian Ibu Dewi ini PTKP-nya adalah TK0. Jadi PTKP yang didapatkan sebesar Rp54 juta. Kemudian PKP atau penghasilan kena pajak Ibu Dewi adalah
sebesar Rp61.595.061 didapatkan dari gaji neto dikurangi PTKP. Jadi dari jumlah PKP tersebut nantinya akan dihitung PPh 21 progresif. Seperti biasa, 60 juta pertama dikenai tarif sebesar 5%, jadi hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian sisanya sebesar Rp1.595.061 dikenai tarif sebesar 15%. Hasilnya adalah Rp239.260. 3 juta tersebut dan Rp239.260 tersebut dijumlahkan, jadi total pajak terhutang Ibu Dewi adalah Rp3.239.260. Kemudian bagaimana untuk perhitungan TER-nya? Karena Ibu Dewi ini gaji per bulannya tidak lebih dari atau kurang dari 6 juta rupiah per bulan, maka tarif yang dikenakan adalah 0%. Jadi 0% dikali 4.140.150 rupiah. Maka per bulannya adalah 0 rupiah. Jadi PPh pasal 21 terhutangnya Ibu Dewi adalah sebesar Rp3.239.260. Perhitungan yang kedua adalah PPh pasal 4 ayat 2. Ibu Dewi ini memperoleh penghasilan lain dari usaha sewa kontrakannya yang berada di Jakarta Timur. Ibu Dewi ini memiliki sebanyak 6 pintu kontrakan dalam satu bangunan, dan Ibu Dewi mendapatkan penghasilan dari sewa kontrakan tersebut sebesar Rp1.500.000 per pintunya. Maka berikut adalah cara perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan Ibu Dewi dari sewa kontrakan tersebut. Berdasarkan tarifnya adalah 10% yang dikenakan pada penghasilan bruto Ibu Dewi. Penghasilan sewa kontrakan per pintunya adalah Rp1.500.000. Maka Rp1.500.000 tersebut dikalikan 6 pintu. Jadi hasilnya adalah 9 juta rupiah. Maka 9 juta rupiah tersebut dikenai tarif pajaknya sebesar 10%. Jadi pajak yang harus Ibu Dewi bayarkan untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini sebesar Rp900.000 per bulan, atau dalam per tahunnya sebesar Rp108 juta rupiah. Berikut adalah cara pengisian SPT Ibu Dewi dengan menggunakan formulir 1770S. Di sini tahun pajaknya 2023, SPT pembetulan K0. Di kolom identitas ada NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, dan status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini, Ibu Dewi menggunakan kakak atau kepala keluarga karena hanya Ibu Dewi di keluarga yang bekerja. Di kolom A, penghasilan neto. Penghasilan neto Ibu Dewi per tahun ada Rp115.595.061. Jumlah penghasilan netonya ada Rp115.595.061, dan jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib berjumlah Rp115.595.061. Di kolom B, penghasilan kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak menggunakan TK0 sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak sebesar Rp61.595.061. Lalu di kolom C,
PPh terutangnya adalah Rp3.239.259. Jadi jumlah PPh terutangnya ada Rp3.239.259. Lalu PPh kurang lebih bayarnya, di sini ada tanggal lunasnya. Tanggal lunasnya ada 30 bulan 3 2020 sebesar Rp3.239.259. Yang F, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak dikenakan Rp269.938. Lalu di paling bawah ada pernyataan. Di sini kita milih wajib pajak karena Ibu Dewi sendiri yang melapor. Tanggal pelapor tanggal 30 bulan 3 2024 atas nama Dewi Anggraini Sari dan NPWP-nya. Di sini tanda tangan pelapor. Di lampiran 1 bagian A, di tulisan penghasilan neto dalam negeri lainnya, itu di kolom sewa terdapat penghasilan 108 juta. Jadi jumlah bagian A adalah 108 juta. Di bagian B ada penghasilan tidak terima sub objek pajak. Tidak perlu diisi. Dan di bagian C ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dalam PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini yang pertama ada Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Di sini NPWP atau pemungut pajak. Jenis pajak PPh pasal 21 ini. Lalu selanjutnya ada di kolom jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp3.299.259. Jadi jumlah di bagian C ada Rp3.239.259. Di lampiran kedua, bagian A ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Di sini ada sewa atas tanah atau bangunan sebesar Rp108 juta. Jadi jumlah bagian A adalah Rp108 juta. Kemudian bagian B ada harta pada akhir tahun. Kode harta, nama harta. Yang pertama ada rumah. Tahun perolehannya ada 2022 sebesar Rp512.765.000. Yang kedua ada kontrakan pada tahun 2022 sebesar Rp924.300.000. Dan yang terakhir ada motor tahun 2018 sebesar Rp19.546.000. Jadi jumlah bagian B adalah Rp1.456.551.000. Di sini ada daftar susunan anggota keluarga. Ibu Dewi hanya memiliki 1 Zainidar. Hubungan keluarga, ibu, pekerjaan, ibu rumah tangga. Dan yang terakhir ada lembar perhitungan pajak penghasilan terutang.
Dan yang terakhir ada lembar perhitungan pajak penghasilan terutang. Namun, tabel ini tidak diisi karena tidak berhubungan dengan informasi data dari Ibu Dewi.